Shalom Jemaat JKI Penuai Wolonggong. Apa kabarnya siang hari ini dimanapun Anda berada? Pasti luar biasa. Puji Tuhan. Pengendalian diri adalah kekuatan. Pikiran yang tepat adalah penguasaan. Ketenangan adalah kekuatan. Ibrani 12 ayat 27 berkata, ungkapkan satu kali lagi, menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Zona nyaman selalu menghadirkan ketenangan dan manusia lebih senang di situ, sehingga tidak siap menghadapi perubahan dan goncangan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini, siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, saya percaya saudara pasti diberkati pada hari ini. Amin. Mari kita sangkat pujian ini. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik sama kita. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur.
besar, kita punya Allah yang agung, ajaib, penuh dengan kuasa. Karena itu, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita berjalan bersama dengan Allah. Mari kita berharap kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau kehilangan pengharapan, kembalilah berharap kepada Tuhan, sebab Dia mampu menolong kita selalu. Pujikan pujian ini sebagai doa kita ke hadapan Tuhan dan menguatkan jiwa kita juga. Saatku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang
kami mau kuatkan hati kami, teguhkan hati kami, kepercayaan kami kepada Tuhan, untuk kami kembali berharap-harap kepada Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin Tuhan, janji-Mu pasti bagi kami. Ajari kami mengenal Engkau, ajari kami berjalan bersama dengan Engkau dengan iman. Kami memprioritaskan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Apapun persoalan, pergumulan yang dihadapi anak-anak-Mu, kuatkan Tuhan dan teguhkan hati kami semua. Dan di dalam nama Yesus kami mau dengar firman Tuhan yang akan mengajari kami dan memberikan kami hikmat, pewahyuan yang kami perlukan untuk berjalan lebih kuat lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mempelajari firman Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di acara Penuai Wolonggong secara online. Sebelum kita membahas firman Tuhan lebih dalam, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap langkah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami masih membutuhkan Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau urapi bibir mulut hamba ini untuk memberitakan firman Tuhan secara benar di mata-Mu Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, biarlah kami bisa menjadi pendengar-Mu Tuhan dan bisa melakukan segala firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelum kita membahas firman Tuhan, katakan kiri kanan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik pada siang hari. Amin. Tema sharing pada siang hari ini saya ambil judul, kita masih butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Saya akan membahas tentang seberapa butuhnya kita atau Anda kepada Tuhan. Bagaimana peranan Tuhan sehari-hari bagi hidupmu, dan seberapa penting Tuhan dalam hidup kita. Pada siang hari ini kita semua tahu kita masih membutuhkan namanya Tuhan, kita masih membutuhkan Dia. Katakan amin. Kita masih membutuhkan Tuhan. Kita masih membutuhkan Tuhan Bapak Ibu. Banyak orang yang sudah mengerti bahwa Tuhanlah yang memimpin hidupnya, bahwa Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkahnya. Kenyataannya seringkali manusia ingin mengikuti langkahnya sendiri atau rancangannya sendiri. Terkadang kita melihat banyak orang, bahkan anak Tuhan sekalipun, tidak memperdulikan lagi akan namanya Tuhan, tidak memperdulikan lagi akan namanya jalan-jalannya Tuhan. Dia hanya memperdulikan jalannya sendiri atau kemauannya sendiri. Banyak anak Tuhan yang sibuk mengurus hidupnya sendiri dan tidak memperdulikan lagi Tuhan, bahkan kehidupan orang lain. Hanya fokus pada dirinya sendiri, hanya fokus pada pribadinya sendiri, hanya fokus pada masalahnya sendiri. Karena beberapa orang bahkan tidak merasakan Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Jadi penting bagi saya untuk Anda dapat mempercayai bahwa Tuhan masih ada. Tuhan masih ada sampai saat ini. Kenyataannya hari-hari ini hampir semua kita tergerus ke dalam kondisi mungkin tekanan hidup, ketidakpastian, ketakutan akan masa depan, keadaan yang berubah-ubah. Kita bisa melihat iklim dunia berubah, perekonomian dunia berubah, banyak perubahan, banyak peperangan di mana-mana, krisis ekonomi di mana-mana, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, kehilangan mungkin orang yang terkasih di dalam hidup kita. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, susah untuk mencari pekerjaan, susah untuk maju, doa-doa yang belum selama ini terjawab, dan sebagainya. Banyak hal yang kita bisa pikirkan, banyak hal yang kita bisa tahu bahwa kita dalam keadaan yang tidak menentu saat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan membahas firman Tuhan. Kita masih butuh Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 mengatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Apa rancangan damai sejahtera? Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Firman Tuhan berbicara tentang khusus tentang bagaimana rancangan Tuhan bagi umatnya bangsa Israel, yaitu ketika Tuhan ingin mengembalikan bangsa pilihannya ke negerinya untuk melewati tahun-tahun dalam masalah pembuangan. Umat Tuhan ketika itu mengalami pembuangan, mengalami kehidupan yang tidak baik, diperlakukan sebagai budak, kerja kasar, kerja rodi, dan jadi tawanan yang tidak memiliki hak untuk layaknya seperti orang merdeka. Kita bisa tahu dari cerita bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Berapa lama mereka berada di padang pasir, berapa lama mereka mendapat tuntunan daripada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sungguh setia. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatunya. Tuhan memberikan makanan, Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Begitu kuatnya Tuhan melindungi bangsa Israel, begitu nyatanya Tuhan di dalam menuntut bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan dan sangat memilukan. Kalau saya akan kumpas dua hal pada siang hari ini. Kita belajar banyak daripada tokoh-tokoh Alkitab saat ini. Kita belajar dari Raja Daud yang membutuhkan Tuhan ketika dia mau dibunuh oleh Absalom, anaknya sendiri. Ketika dia dalam pengejaran Saul, dia mencari Tuhan, dia membutuhkan Tuhan, dia memanggil nama Tuhan untuk dia bisa melihat tangan penyertaan Tuhan di dalam hidup Raja Daud. Banyak juga kita bisa lihat belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Kita belajar dari cerita Musa, kita belajar dari cerita Abraham. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berfokus, beroriental pada Tuhan, pada God. Karena selama kita masih hidup, selama kita tahu bahwa Tuhan menyertai hidup kita masih membutuhkan Dia, kita masih membutuhkan Tuhan. Ada dua alasan yang pasti dan jelas yang kita butuh Tuhan, Bapak Ibu. Yang pertama yang saya catat itu, Tuhan memberikan kepastian. Hanya Tuhan yang memberikan kepastian. Kalau kita berorientasi pada diri kita sendiri, kita tidak akan mendapatkan kepastian. Tetapi Tuhan memberikan kepastian. Yang pertama, poin pertama, Yesaya 43 ayat 4 berkata seperti ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Wow. Kita bisa lihat di Yesaya 43 ayat 4 ini memberikan bahwa Tuhan memberikan kepastian. Tuhan tahu kalau kita manusia itu berharga di mata Tuhan. Di matanya Tuhan kita tuh berharga, Bapak Ibu. Di dalam keadaan apapun, seperti apapun, Allah memberikan janjinya bahwa suatu hari kelak umat pilihan Tuhan akan bebas dan mengalami hidup yang diberkati. Kalau kita lihat dari cerita bangsa Israel, ketika bangsa Israel bebas dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan memberikan banyak hal, mukjizat-mukjizat yang terjadi. Tuhan memilih umatnya untuk membebasi, mengalami hidup yang diberkati. Tuhan pasti sudah tahu keadaan kita, tapi Dia perlu tahu kita harus menghampiri Dia. Saya ulang, Tuhan pasti sudah tahu keadaan kita, tapi Dia perlu kita menghampirinya, Bapak Ibu. Di dalam keadaan kita, mungkin dalam keadaan sakit saat ini, datang kepada Tuhan, berdoa, berlutut, meminta kepada Tuhan. Jangan henti-hentinya kita tidak meminta, kita harus meminta kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku, berikan belas kasihan-Mu dalam hidupku untuk aku sembuh. Ketika kita menghadapi krisis ekonomi atau masalah keuangan yang menghimpit, tidak ada jalan lain. Cari Tuhan, hampiri Dia. Karena Dia sumber berkat. Dia sumber yang utama di dalam hidup kita. Tanpa tuntunan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita manusia tidak akan bisa apa-apa, Bapak Ibu. Semua Tuhan bisa lakukan untuk kita. Semua doa-doa kita sangat bisa dipenuhi oleh Tuhan. Namun, Tuhan lebih tertarik untuk mengubah yang di dalam kita daripada yang di luar kita. Karena baginya kita paling penting. Di dalam kita harus rubah.
Kedekatan kita harus rubah. Keintiman kita dengan Tuhan, kita harus rubah. Kita harus menghampiri Dia. Karena itu yang Tuhan mau. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kalau kita menghampiri Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, baik Bapa dan anak. Dan itu yang firman Tuhan tercatat, tertulis di dalam Alkitab. Kita sebagai anaknya, seharusnya kita yang menghampiri Dia. Karena Dia Maha Mulia, Maha Suci, Maha Kuasa. Ketika umat Israel membutuhkan Tuhan, ketika mereka dalam masalah pembuangan, karena Tuhanlah yang menjamin masa depan mereka. Tuhanlah yang memberikan rancangan-rancangan yang indah bagi umat pilihan ini. Demikian juga ketika kita umat pilihan Allah, kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Kita butuh penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Terkadang keadaan hidup kita tuh membuat kita terpuruk. Kondisi di sekeliling kita mungkin tidak menjamin akan masa depan kita. Seringkali kita menemukan banyak masalah-masalah dan memutuskan seolah-olah kita mampu untuk menghadapinya sendiri. Perlu Bapak Ibu ingat, kita sebagai manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Kita sebagai manusia hanya bisa mencapai mungkin titik seperti ini, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Atau mungkin kita dapat mencapai tujuan dari rencana-rencana kita dan kita buat bagi diri kita sendiri. Tapi pastinya kalau kita merasa ada yang kosong di dalam diri kita karena kita tidak menghiraukan rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kita, seperti tidak ada harapan. Kalau kita melakukannya sendiri, kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita mampu, kita merasa diri kita bisa. Tetapi di luar Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Karena Tuhan sendiri, rancanganku adalah rancangan yang terbaik yang akan kuberikan kepadamu. Ketika kita mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan seperti Ayub yang dapat berkata, di dalam Ayub 42 ayat 2, di dalam Ayub 42 ayat 2 berkata seperti ini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apa? Tidak ada rencanamu yang gagal. Dan Ayub ketika menghadapi masalah yang bertubi-tubi, masalah yang tidak akan selesai, tapi di dalam Tuhan dia tahu bahwa segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuh Ayub berkata, Tuhan tidak pernah gagal. Dan kita harus meresponinya, yes, amin Lord. Di dalam Engkau tidak ada pernah kegagalan. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada penyertaan Tuhan yang terus menyertai hidup anak-anak Tuhan bagi orang yang percayakan Dia. Kita bisa belajar dari cerita Ayub bahwa ketika menghadapi masalah, menghadapi percobaan hidup, ujian iman dia diuji sama Tuhan, dia tetap kuat, dia tetap melihat bahwa rancangan Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Perlu kita ingat bahwa satu pentingnya tuh Tuhan memberikan kepastian. Mengapa, alasan apa yang jelas kita butuh Tuhan? Yang pertama, Tuhan memberikan kepastian. Poin yang kedua, pentingnya kita bagi Dia. Coba kita lihat di dalam Lukas 21 ayat 18-19. Tetapi tidak sehelai dari kepala pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Sehelai rambut pun dari rambut kepala kita tidak akan pernah hilang, karena tangan Tuhan yang menyertai. Ayat-ayat firman Tuhan di atas ini salah satu penyataan Tuhan tentang pentingnya kita bagi Dia. Persoalan sehelai rambut saja Tuhan tahu, Tuhan memperhatikan kita. Apalagi hal-hal yang lainnya. Jadi percaya kepada Tuhan itu penting, dan memahami bahwa kita butuh Tuhan juga sangat penting. Percaya kepada Tuhan itu penting, dan memahami bahwa kita butuh Tuhan juga sangat penting.
Bila kita mulai merasa mati rasa, cek pada diri kita. Cek kita menjalani hubungan yang baik gak dengan komunitas yang ada gak? Mungkin kita lari dari panggilan Tuhan, lari dari rencana Tuhan. Kita bisa lihat bahwa setiap kita, ketika kita mengalami hubungan yang sudah dingin, sudah semu, yang kita lihat bahwa kita tidak lagi mementingkan Tuhan, kita bisa mencari komunitas seperti komsel. Kita bisa sharing satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling memberikan input satu dengan yang lain. Ikuti komsel Bapak Ibu. Ikuti komsel yang ada, sharing Bible study yang ada, belajar firman Tuhan, isi kekosongan hidup kita dengan firman Tuhan, dengan komunitas yang baik, yang positif yang kita bisa dapatkan. Supaya apa? Iman kita bisa bertumbuh. Di dalam kita menghadapi ujian iman kita akan semakin lebih naik. Kita kasih makan iman kita kasih makan roh kita. Supaya apa? Supaya kita kuat. Badai, terpaan ombak, terpaan badai pun boleh ada. Tetapi kalau di dalam Tuhan, kita tidak akan tergoncangkan. Di dalam Tuhan, kita akan kuat. Di dalam Dia, kita membutuhkan Dia, kita tetap kuat. Percaya Bapak Ibu, setiap kita ketika kita menghampiri Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, ada hikmat yang baru supaya kita bisa menjalani hidup ini. Kita masih butuh Dia, kita masih butuh Tuhan. Seperti pun kita cerita bahwa ketika Tuhan Yesus menghadapi menjelang penyalipannya, Dia berdoa kepada Bapa, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Dia bertanya lebih dulu kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Kita tahu bahwa kita bisa melihat contoh dari pelajaran Tuhan Yesus. Dia memberikan contoh buat kehidupan kita, untuk kita melakukan, kita datang kepada Tuhan dalam kondisi apapun, dengan pergumulan hidup apapun. Tuhan menantimu. Tuhan menantimu. Kita membutuhkan Tuhan Bapak Ibu. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita lepaskan Dia. Jangan kita meremehkan Dia. Jangan kita lupakan Dia. Datang kepada Tuhan, hampiri Dia. Berdoa, berlutut, meminta ampun. Berdoa kepada Dia bahwa setiap pergumulanmu, setiap masalahmu, Tuhan sudah Tuhan ada jawabannya di dalam Bible, di dalam Alkitab, di dalam Dia semuanya ada jawaban Bapak Ibu. Kita masih butuh Tuhan, bukan butuh kekuatan sendiri. Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Dengan kekuatan yang kita miliki, kita memiliki kekuatan yang terbatas. Tetapi di dalam Dia, kekuatan Tuhan sungguh powerful. Kita pelajari dua hal kenapa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan memberikan kepastian. Tuhan memberikan kepastian. Yang kedua, pentingnya kita bagi Dia. Kita sebagai anak Tuhan, hidup kita sangat penting bagi Tuhan. Karena perjalanan iman kita ditentukan bagaimana respon hidup kita kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu tempatkan Tuhan sebagai kebutuhan kita yang paling utama dan yang terutama di dalam hidup ini. Maka kita akan melihat pertolongan dan tuntunan-tuntunan Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Sehingga kita yakin bahwa kita memiliki masa depan yang indah di dalam tangan Tuhan, di dalam genggaman Tuhan. Saya mau terus menyadari bahwa kita sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Di dalam segala aspek kehidupan, di dalam kita berjalan menggapai masa depan kita masih butuh pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita, setiap manusia, setiap kita pun tahu batas kita. Dan saya percaya bahwa siang hari ini
kita masih membutuhkan Dia. Kita masih membutuhkan Tuhan. Untuk Dia ada di dalam hidup kita. Undang Dia masuk dalam hidup kita. Undang Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita. Supaya hidup kita menjadi lebih baik dan sempurna di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. God bless you. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sederhana ini Tuhan. Kami masih membutuhkan Engkau Tuhan. Kami masih membutuhkan tuntunan daripada Engkau Tuhan. Kami masih membutuhkan Engkau Yesus. Engkau Yesus yang terus Tuhan menyertai setiap kehidupan kami, sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu mengalir di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terpujilah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan dan beberapa doa syafaat kita. Bapak Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, ibadah telah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Kiranya tangan Tuhan yang terus memberkati sidang jemaat dimanapun mereka berada ya Bapak. Firman-Mu yang mereka dengar juga ya Bapak menjadi kekuatan, menjadi rema ya Bapak. Sehingga hidup mereka semakin kuat, iman mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami membawa persembahan kami ya Bapak. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati, tangan-tangan yang memberi, semua yang kami bawa karena kami percaya semua berkat yang datang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga terus mau berdoa untuk pergumulan, untuk kerinduan dalam doa-doa yang mereka sampaikan kepada Engkau ya Bapa. Layakkan kami ya Bapa untuk terus meminta layaknya seorang anak kepada Bapa ya Bapa. Kami mau berdoa ya Bapa untuk sidang jemaat yang sedang sakit, yang recovery ya Bapa. Kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami percaya dengan bilur-bilur kuasa Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi ya Bapa. Yang membutuhkan pekerjaan juga ya Bapa, kami berdoa ya Bapa. Biar tangan Tuhan yang menyediakan, membuka lapangan pekerjaan ya Bapa untuk anak-anak Tuhan yang membutuhkan ya Bapa. Pekerjaan yang cocok, pekerjaan yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersyukur Bapak untuk situasi saat ini ya Bapak, di mana kami tinggal di Wollongong, Sydney, New South Wales, Australia ya Bapak. Kami berdoa revival jiwa ya Bapak terjadi ya Bapak. Kau berkati negara Australia ini ya Bapak, dengan Kau hujani dengan kemuliaan-Mu ya Bapak, sehingga negara ini ya Bapak dapat berjalan, dapat pemerintahan yang ada juga ya Bapak dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Negara tercinta kami Indonesia juga ya Bapak, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kau berkati Indonesia juga ya Bapak, pemerintahan-pemerintahan yang ada juga ya Bapak. Biar pemerintahannya orang-orang anak-anak Tuhan, biar semua kehendak-Mu yang terjadi atas negara Indonesia juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semua doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Terpujilah nama Tuhan, ibadah telah selesai Bapak Ibu sekalian. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita berdiri, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bahwa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, persetujuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang mendoakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom.